Di episode kali ini, Wisnu Solution menghadirkan tamu spesial, tamu istimewa, seorang alumni dari teknik biomedis yang akan menceritakan pengalamannya selama menyelesaikan skripsi, selama menyelesaikan dokumen E100 sampai dengan 500. Mari kita sambut Mas Andri Maulana. Selamat datang di Wisnu Solution. Terima kasih sudah diundang, Mbak. Ya, jadi mungkin kita langsung saja gitu ya Mas ya, bisa di-share pengalaman Anda gitu ya. Boleh diceritakan terlebih dahulu gimana perasaan Mas Andri Maulana waktu pertama kali nih menyusun dokumen-dokumen skripsi, terutama dokumen E100 begitu Mas. Baik, Pak. Awalnya saya dari sebelum S100 saya kan magang dulu ya, Pak ya. Kemudian saya pas S100 tuh awalnya cukup kaget karena kita benar-benar dikasih ide yang sangat luas. Saya kemarin nyusun di S100 tuh di judulnya tuh melanvir, Pak, mendeteksi vena. Jadi ada vena tersendiri, kemudian saya bayangannya masih luas nih, Pak. Jadi saya bingung pas mau nyusun e-series terutama S100 itu tuh masih bingung. Jadi kita cari-cari celahnya bagaimana biar yang masuk metodologinya tuh apa. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas, karena begitu luas skupnya, terus bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Mas Andri waktu itu untuk mengerucutkan permasalahan itu menjadi spesifik. Baik. Solusi yang pertama yaitu kita mengerucutkan itu ide yang luas apa ya. Yang pertama tuh alat itu fungsinya buat apa yang kita mau kembangkan. Kebetulan saya tuh mengembangkan untuk mencari vena. Kemudian saya mencari studi literatur terlebih dahulu. Itu didapatkan tuh ada kurangnya kedalaman untuk deteksinya tuh di kamera inframerah. Kamera infrared. Pada waktu itu sempat melakukan, selain studi literatur maksud saya, apakah juga sempat melakukan interview dengan dokter atau mungkin dengan tenaga perawat dan lain sebagainya seperti itu? Betul. Dari awal kita lebih ke itu, Pak, ke rumah sakit, terus ke PMI yang berhubungan dengan vena yang biasa mengambil sampel itu darah gitu, Pak. Jadi kalau boleh disimpulkan berarti dari awal perjalanan menyusun E100 dari ide yang luas itu kemudian dicoba untuk dikerucutkan dengan studi literatur dan juga interview dengan pihak-pihak terkait begitu ya. Betul, dari solusi-solusi yang saya simpulkan dari permasalahan-permasalahan yang saya lakukan interview. Jadi ada beberapa tenaga kesehatan yang mengeluhkan matanya sakit karena proyektor lah, ada yang ini deteksinya kurang dalam segala macam. Itu kita mencari solusinya di lewat interview. Oke, jadi Anda menyusun constraint-nya dari wawancara ya. Betul. Baik. Terus menarik nih ya diperdalam begitu bahwa ternyata tidak serta-merta menyusun dokumen itu berdasarkan studi literatur saja, tetapi juga perlu bertanya, menginterview kepada beberapa pihak terkait. Nah, kemudian untuk dokumen E200-nya Mas, yang mengenai spesifikasinya, itu bagaimana cara Mas Andri dan teman-teman ya, waktu itu berkelompok 3 orang ya? Iya, betul. Nah, itu bagaimana menentukan spesifikasinya setelah mendengar data-data constraint dari tenaga ahli kesehatan tadi? Baik, dari permasalahan-permasalahan tadi dapat disimpulkan ada beberapa poin-poin tertentu, Pak, yang kita bisa ambil. Kemudian kita juga komparasikan dengan alat-alat yang sudah ada di pasaran. Jadi misal pakai proyektor kurangnya apa, terus pakai layar kurangnya apa. Jadi kita ada poin-poin tertentu untuk ditampilkan atau difokuskan kita. Jadi alat kita lebih unggul. Pada waktu itu salah satu komponen utamanya yaitu menggunakan kamera inframerah ya, near infrared ya. Kenapa kok diputuskan menggunakan
kamera near infrared, bukan menggunakan proyektor atau menggunakan yang lainnya. Betul. Komponen utama di TA saya atau tugas akhir saya itu yaitu komponen utama yaitu kamera inframerah, karena kamera inframerah itu bisa menangkap hemoglobin yang ada di dalam darah. Jadi bisa menampilkan vena-vena yang ada darahnya. Gitu. Terus juga itu komponen utama. Komponen kedua yaitu lebih ke pakai Raspberry Pi, karena itu sebuah mini PC yang lebih kuat untuk menampilkan data secara real time. Atau mengelola grafisnya ya, komputasi grafisnya lebih unggul ketimbang microcontroller begitu ya. Nah, ya, oke, setelah dokumen E200 spesifikasi sudah ditentukan untuk menyelesaikan masalah yang di dokumen 100, kemudian di E300 sendiri yaitu desainnya, apa yang Mas Andri dan tim lakukan di dalam mendesain? Awalnya seperti apa langkah-langkah mendesainnya itu? Baik, jadi dari interview tadi bukan seolah-olah kita hasilnya bagaimana atau gimana itu kurangnya, kita juga menanyakan tentang ini idealnya gimana desainnya. Dari interview tadi dari tenaga kesehatan, terus kita sambil eksperimen beberapa kali gagal ya Pak ya, tapi untungnya kita pas itu langsung pas jadi covernya terus langsung ke tenaga kesehatan bahwa itu bisa dipakai dan bisa portable itu Pak. Nah, mungkin kendalanya di sini adalah mereka kan tenaga kesehatan yang notabene bukan orang teknik ya, bukan, mereka tidak mengenal bagaimana prosedur desain. Nah, bagaimana Mas Andri itu mengkomunikasikan bahwa desain yang kalian buat itu bisa mereka pahami begitu? Ya, baik. Untuk desain sendiri kami juga ada beberapa desain ya Pak ya. Terus kita juga ke tenaga kesehatan, desain ini tuh nyaman dipakai apa user friendly apa tidak. Dan user yang pertama tuh dia bilang tuh harus megang dulu. Jadi alat megang kita nggak bisa nyuntik Pak. Jadi kita bikin yang udah ada tatakannya. Jadi tinggal klop. Desain yang kedua yang di ACC ya Pak ya, tinggal taruh terus tangan satunya bisa nyuntik. Oh, jadi cara mengkomunikasikannya adalah Mas Andri dan kawan-kawan menangkap keluhan atau kesulitan dari mereka. Betul. Begitu ya, kemudian diperbaiki untuk supaya mereka tidak lagi mengalami kesulitan begitu ya. Oke, nah kemudian di dokumen E400 itu sendiri di tahapan implementasi ada kesulitan apa Mas dari tahapan E400 ini? Kan dari dokumen E300 hanya berupa desain begitu kan harus diimplementasi ya. Betul. Kesulitan apa yang paling besar? Yang paling besar mungkin saya sebagai programming ya Pak ya, jadi itu implementasinya tuh lebih ke percobaan yang image processingnya beberapa kali ada metode ini digabungin ini, itu kesulitan yang paling besar. Terus juga saya juga mengalami kesulitan tentang embedded sistemnya sendiri untuk mengkomparasikan. Jadi embedded dari program-program image processing terus yang ditangkap kamera diolah oleh Raspberry Pi, itu gimana, itu kesulitan dari saya Pak. Iya, tapi so far bisa diatasi gitu bisa. Ya. Nah, dari teman-teman sendiri, karena Mas Andri tadi di bagian coding begitu. Nah, di teman-teman sendiri yang di bagian lain, kira-kira kendala yang mereka hadapi apa saja itu? Ya, yang pertama yang bagian elektrikal tentu saja ya Pak ya, komponen-komponen dan yang nggak ada di Indonesia itu beberapa ada harus impor dari China. Terus kemudian juga untuk desain sendiri Pak, jadi ada toleransi. Misal kayak desain PCB yang dilakukan oleh tim saya yang di bagian elektrikal, terus pas kita assembly kemudian ukurannya tidak sesuai, itu biasanya kita tidak menghitung dari awal. Jadi ada beberapa pas implementasi semuanya, terus pas dipasang di assembly itu ada beberapa yang tidak bisa masuk tapi masih bisa diterapkan Pak. Oh, jadi itu mungkin karena
ini ya kurang matang di sisi dokumen E300-nya itu ya, Betul. desainnya, sehingga waktu diimplementasi ternyata beberapa hal itu tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya. Betul. Gitu ya. Tapi so far masih bisa apa namanya, diakali gitu Masih ya. bisa diakali, Pak. Oke. Nah, yang terakhir adalah dokumen E500 atau dokumen pengujian. Nah, waktu itu apa saja Mas pengujiannya itu yang dilakukan untuk vein finder yang Mas Andri desain, itu pengujian apa saja? Baik. Yang pertama, saya juga alat kita diuji langsung dari pabrikan, dari yang pabrikan manufaktur alat kesehatan. Yang diuji yaitu arus kebocoran, kemudian cahaya inframerahnya berapa nanometer, kemudian juga deteksinya Pak. Jadi kalau kita deteksinya tuh langsung dari dokter-dokternya, yang dari awal keluhan gini kita langsung kasih ke sana, kemudian ini gimana, karena langsung dokternya tuh langsung bilang ini udah benar, ini masih melenceng, itu sih Pak. Oh, jadi pengujiannya lebih kepada pengujian uji fungsi. Betul. Dan uji validasi, Iya, begitu betul. ya, dimana uji validasinya itu dilakukan oleh yang berkompeten di situ, dokter dan tenaga perawat, begitu Iya, ya. betul. Oke. Nah, saya juga searching begitu ya, bahwa desainnya Mas Andri dan kawan-kawan ini juga sempat apa namanya, dilombakan ya di program kreativitas mahasiswa ya, sampai lolos PIMNAS ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Yang waktu itu yang di mana, di Surabaya? Di Surabaya, PIMNAS 37 di UNER Pak. Oke, baik. Nah, waktu dikompetisikan di PKM di PIMNAS, apakah proses-proses kompetisinya itu, step-step kompetisinya itu sama seperti step-step pengujian pada waktu di uji fungsi dan diuji validasi, Mas? Betul Bapak, yang kami ujikan di sana juga sama seperti halnya begitu, tapi lebih ke masukan-masukan di timnasnya. Jadi ini alat udah bagus, tapi lebih dikembangkan lagi. Jadi lebih dari sisi pengembangan gitu ya, Mas ya. Nah, kemudian ini kan posisinya Mas Andri sudah bekerja ini ya, sudah lulus. Lulus tahun kapan nih Mas? Lulus tahun 2025 Pak. 2025. 3,5 tahun, 7 semester. 3,5 tahun. Wah, ini cukup berprestasi ya. Biasanya S1 kan 4 tahun ya. Iya, betul Bapak. Ya, pertanyaan saya sekarang ini adalah Mas Andri mengalami proses berkompetisi di PIMNAS, kemudian menyelesaikan skripsi dengan capstone design E100 sampai dengan E500, prosesnya step-stepnya begitu panjang. Nah, pada waktu bekerja, apakah semua yang Mas Andri lalui bersama tim ini ada manfaatnya di dunia kerja? Banyak Bapak. Yang pertama, teamwork. Kan kalau kelompok capstone design kan 3 orang ya Pak ya, saling berkomunikasi, saling menjaga mood lah. Ya, Yang paling dipakai tuh di perusahaan saya juga pas kerja juga gitu, kita saling kontribusi satu sama lain lah, terus saling komunikasi yang benar. Kemudian juga yang pertama, kita dari awal nyusun S100 sampai 500 kan kita tahu spesifikasi segala macam. Di bidang saya yang saya kerja sekarang itu paling bermanfaat Pak. Jadi kita tahu spesifikasi barang tuh ini berapa volt, berapa ampere, itu paling penting Pak. Jadi beberapa rumah sakit tuh mintanya begitu, speknya kayak gini kayak gini. Kemudian pas di S100 sama E500 kan kita sudah terbiasa Pak. Jadi sangat membantu begitu. Ya, jadi ternyata bahwa prosedur di capstone design itu sangat membantu pekerjaan Mas Andri begitu ya, di dalam menganalisis spesifikasi, kemudian kira-kira kalau harus diuji itu apa saja tahapan pengujiannya begitu ya. Oke Mas, terakhir ini
Mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik tingkatnya Mas Andri, terutama Mas Andri kan dari jurusan teknik biomedis begitu ya. Mungkin ada pesan kepada adik-adik tingkat yang mungkin lagi galau ini ya dalam skripsinya, karena kok dokumen 100 sampai dengan 500 kok rumit sekali bagi mereka. Silakan Mas, kira-kira ada pesan apa gitu? Untuk adik-adik tingkat, yang pertama jangan menyerah. Kita juga, kelompok kita juga dengan lancar-lancar gini juga beberapa kali revisi ya Pak ya. Jadi untuk teman-teman tuh harus semangat, terus juga jaga komunikasi sama dosen pembimbing gitu. Jaga, terus juga harus saling support satu sama lain begitu Pak. Oke, gitu. Jadi kepada sahabat mahasiswa di seluruh Indonesia, itu tadi sharing pengalaman dari Mas Andri, alumni dari teknik biomedis yang dengan segala seluk-beluk suka dukanya menyelesaikan skripsi dengan capstone design dari dokumen E100 sampai dengan E500. Semuanya tidak ada yang mudah, tetapi bukan berarti itu adalah kesulitan yang menghambat langkah Anda. Ya, jadi tetap semangat, jangan takut salah, selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing, dan jika ada kesulitan di dalam berkomunikasi dengan dosen pembimbing atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab oleh dosen pembimbing, tanyakanlah kepada kami di channel Wisnu Solution. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Semoga kita selalu bisa memberikan solusi terbaik untuk skripsi kalian, karena skripsi butuh solusi. Saya Wisnu Adi Prasetyanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.